Hari ini yang namanya dinamika aplikasi pinjaman uang online sepertinya belum kunjung berakhir. Itu terbukti dari banyaknya pertanyaan dan komentar terkait tentang aplikasi pinjol. Emang sih, di tengah badai perekonomian hari ini banyak dari teman-teman kita yang membutuhkan sumber dana segar, yang instan, yang juga mungkin nggak terlalu ribet. Mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau mungkin yang namanya minjem ke bank, ke pegadaian itu ya lumayan banyak persyaratan yang harus kita siapkan. Sehingga masih banyak teman-teman kita yang penasaran, yang pengen menggunakan yang namanya aplikasi pinjol. Dan ternyata hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Karena mungkin berbagai macam alasan. Banyak yang mungkin belum menerima pekerjaan atau mungkin hari ini sedang banyak terlilit hutang. Dan hari ini kita pengen ngebahas ya, bagaimana cara membuat pinjol bisa menyerah kepada kalian. Hari ini strategi-strategi yang kita berikan mudah-mudahan insya Allah terbukti bisa menyelamatkan banyak teman-teman yang hari ini sedang terlilit hutang pinjol. Jadi memang hari ini ketika kita bermasalah dan berhadapan-hadapan dengan aplikasi pinjol, kita harus memiliki trik dan strategi yang memang benar-benar bisa menyelamatkan kita dari situasi yang ada hari ini. Karena mereka juga memiliki strategi. Jadi kita juga ya harus punya strategi untuk menghadapi cara-cara yang akan mereka gunakan ketika melakukan penagihan terhadap kita. Bisa nggak sih ya pinjol itu menyerah dengan debitur? Jawabannya bisa dan akan kita bahas pada video kali ini. Jadi bagaimana cara membuat pinjol bisa menyerah kepada kita? Dan akhirnya siapa yang diuntungkan? Kita dong. Kenapa seperti itu? Karena kita bakal tidak membayar yang namanya bunga. Kita tidak akan membayar yang namanya biaya denda. Kita tidak akan membayar yang namanya biaya penagihan. Dan yang lucunya hari ini setiap kalian ditagih sama aplikasi pinjol, ya mungkin aplikasi A, B, dan C, mereka akan membebankan biaya penagihan itu kepada debitur. Jelas ini bakal tambah rumit ya. Karena untuk membayar yang pokok saja hari ini kita sudah cukup lumayan pusing 7 keliling. Dan ditambah lagi biaya denda, bunga ini itu segala macam pasti jumlahnya bakal nambah terus. Dan itu salah satu teknik dan strategi mereka supaya kalian pusing. Kalian akan terus memikirkan banyaknya jumlah tagihan bunga, denda, ini itu segala macam sehingga memecah konsentrasi kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran ya, aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang. Itu kunci awalnya. Jadi kalau seandainya kalian terus-terusan gerusak-gerusuk kemari, terus-terusan memikirkan jumlah biaya denda, bunga, tagihan ini itu segala macam, ya bakal nggak kelar ya. Bakal kita akan masuk lagi ke dalam lembah yang membuat kita tambah pusing. Apa itu ya? Udah pasti kita akan mencari gali lubang tutup lubang. Mungkin kita akan memikirkan ya bagaimana kalau seandainya mereka terus-terusan menagih, kita pasti udah pusing. Di video yang sebelumnya kita udah jelaskan itu bagian dari strategi mereka. Mereka akan terus tagih dengan puluhan nomor baru, dengan bahasa-bahasa yang mungkin membuat kalian nyesek ya, itu bagian dari strategi mereka. Dan sekarang kita juga pengen membangun sebuah strategi bagaimana caranya agar pinjol itu menyerah. Berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan pengakuan dari teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama hari ini. Ketika kalian mendapatkan tawaran hanya membayar tagihan pokok saja. Inilah yang mau akan kita bicarakan pada video kali ini. Bagaimana caranya agar kita hanya bisa disuruh untuk membayar tagihan pokok saja. Dan apa yang harus kita lakukan ketika hal ini terjadi kepada kita. Jadi untuk kawan-kawan, di awal tadi kita udah ngasih tahu ya, agar untuk tetap tenang terlebih dahulu. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika kalian memang belum mampu untuk melakukan pembayaran, maka mereka akan memberikan kalian kesempatan untuk hanya membayar tagihan sejumlah pokoknya saja. Jadi kalau seandainya kalian menerima uangnya 1 juta, kita hanya membayar uang 1 juta. Dengan catatan kalian harus bisa memastikan terlebih dahulu jumlahnya juga 1 juta rupiah di aplikasi kalian. Jadi jangan sampai ketipu ya. Nanti ada tawaran yang seperti ini, tapi jumlah mereka, kita sebagai debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran karena merasa beruntung, jadi tidak hati-hati. Jadi harus hati-hati bagaimana caranya ketika kalian mendapatkan tawaran hanya untuk membayar sejumlah pokoknya saja,
kalian harus juga memastikan jumlah tagihan yang ada di aplikasi harus sama dengan yang akan kita bayarkan. Jadi kalau seandainya tadi kita minjamin 1 juta dan mereka menyuruh kita untuk hanya membayar pokoknya saja, it's okay. Ini sebuah gagasan yang akan kita dukung dan terus apresiasi ya. Artinya tidak membayar bunga, tidak membayar denda, dan tidak membayar biaya tagihan ini itu segala macam. Kalian juga harus bisa pastikan jumlah yang tertera itu juga sama dengan yang di aplikasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus memastikan uang yang akan kita bayarkan, tagihan yang akan kita lunaskan itu harus melalui aplikasi mereka. Jangan mau kalau disuruh bayar melalui rekening pribadi. Itu sudah bisa dipastikan berunsur penipuan. Jadi harus tetap memakai rekening yang ada di aplikasi mereka. Kalian bisa lihat di aplikasi kalian. Dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan kesempatan seperti itu? Dan akan kita kasih tahu ke kalian ya. Jadi kalian yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran dengan alasan ini itu segala macam, tidak usah pusing-pusing. Biarkan saja dulu tagihannya seperti itu. Jangan khawatir tentang pembiayaan bunga ini itu segala macam. Nanti akan ada kesempatan ketika kita memang sudah benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran, hanya disuruh untuk membayar sejumlah pokoknya saja. Nah, disinilah titik kelemahan dari aplikasi pinjol yang harusnya bisa kita manfaatkan. Karena mereka juga nggak mau bakal rugi langsung nol jong seperti itu ya. Minimal mereka berharap ya kita bisa membayar jumlah pokoknya saja. Jadi apa di sini tugas dan fungsi kita? Ya, ketika kita mendapatkan tawaran seperti itu. Jadi hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran ya, tugas kalian mengumpulin uang sehingga kalian mendapatkan kesempatan seperti itu. Jadi ketika kesempatan itu datang, kita langsung bayarkan. Jangan ditunggu-tunggu lagi ya. Berikan aja sejumlah pokok yang kita terima, itu harus sesuai dengan yang ada tertera di aplikasi. Dan caranya ini kalian cukup biarkan saja. Mungkin biasanya yang mendapatkan tawaran seperti ini yang sudah telat bayar di waktu 2 atau 3 bulan. Jadi kita masih punya kesempatan untuk ngumpulin uang di rentang waktu 2-3 bulan tersebut. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Kita bakal kena slip checking ini segala macam. Kita udah ngejelasin panjang lebar tuh di video-video sebelumnya apa sih resiko ketika kita gagal bayar aplikasi pinjol legal OJK. Dan ternyata kita juga sudah membuktikan kita masih bisa pinjam di beberapa perusahaan BUMN dan swasta untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman yang ketika kita sudah gagal bayar pinjaman uang online. Jadi caranya cukup gampang, kalian biarkan saja terlebih dahulu sampai dengan seiring berjalannya waktu dan mereka memberikan penawaran seperti itu. Jadi apakah nomor handphone kita akan terus diaktifkan? Silahkan, untuk kalian siapkan dulu mentalnya. Ketika mendapatkan caci maki ini itu segala macam, ya udah ikhlasin aja. Yang penting ketika kita mendapatkan kesempatan itu kita bisa menggunakannya dengan baik. Ya ini sebuah keberuntungan karena kita hanya diajukan untuk melakukan pembayaran pokoknya saja.